Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Eka Akbar, mahasiswa Psikologi UHAMKA semester 4. Video ini bermaksud atau bertujuan untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Psikologi Dakwah atau Psikologi Komunikasi, yaitu tugasnya membuat sebuah video vlog. Saya membuat video ini yang bertemakan bullying. So, langsung ke pembahasan yuk. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull, yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyakat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain, menurut Wiryani tahun 2012. Sedangkan pengertian bullying menurut Wicaksana, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan. Kesimpulan dari pengertian bullying tadi adalah bahwa bullying itu suatu tindakan yang ingin melukai seorang secara psikologis maupun fisik, yaitu didasarkan dengan hasrat untuk ingin melukai dari si pelaku tersebut dan terbentuknya situasi untuk membuat tindakan bullying tersebut. Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Contohnya, seperti ketika seseorang sedang dalam situasi bullying, dia tak mampu melawan dikarenakan pelaku bullyingnya tersebut itu lebih kuat darinya. Mungkin sangat kuat. Maksudnya di sini adalah korban bullying memandang pelaku bullying itu dilihat dari latar belakang pelaku, jumlahnya, sehingga korban pun tak dapat melawannya. Jadi ketika seseorang itu sedang berada dalam tindakan bullying, ketika dia ingin melawan, dia melihat si pelaku tersebut dari latar belakangnya, status sosialnya, jumlah pelaku bullyingnya. Kalau misalkan si korban bullying tersebut melawan tapi tindakannya salah, maka akan membuat situasi bullying tersebut makin parah baginya. Seperti itu. Nah, terus juga ada unsur-unsur bullying. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku bullying dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda atau tidak berjenis kelamin yang sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying dapat menciptakan tidak keseimbangan. Maksudnya di sini contoh kasus misalkan dalam segi ras. Nah, ada ras putih dan ras kulit hitam. Nah, di sini ras kulit putih itu memandang rendah ras kulit hitam karena kulitnya hitam, jelek. Ya, jadi si ras putih ini berpikir karena dia itu superior dari atas, di atasnya dari kulit hitam tersebut, sehingga dia memandang rendah atas kekurangannya si kulit hitam tersebut, ras kulit hitam tersebut. Nah, contohnya lagi itu seperti status sosial. Nah, status sosial ini, misalkan status sosial si pelakunya tersebut status sosial kaya. Nah, si korbannya tersebut status sosial miskin. Nah, di situ si status yang orang kaya memandang rendah si orang yang miskin atau orang yang tidak kaya. Jadi dia mengolok-olok kelemahannya dari si status si miskin tersebut, kekurangannya tersebut, sehingga dia merasa tinggi atau superior dalam berpikirnya, sehingga dia dapat mengobsesi orang yang berstatus kurang mampu. Yang kedua, niat untuk mencederai. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut. Nah, tindakan bullying ini berdasarkan dari niat si pelaku terhadap korban bullying tersebut. Nah, kesuksesan atau berhasilnya tindakan bullying tersebut dilihat dari
respon dari korban tersebut, ya kan? Apakah jika pas tindakan bullying, apakah dia menangis, apakah dia pergi, apakah dia menahan sakit, ataupun menciptakan luka fisik. Nah, di situ jika terciptanya itu orang yang pelaku bullying tersebut merasa senang, itu bisa dikatakan perilaku bullying itu berhasil. Tapi sebaliknya, jika si korbannya tersebut merasa tidak apa-apa gitu, dan merasakan bahwa itu bullying, itu tidak berhasil. Yang ketiga, ancaman agresi lebih lanjut. Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa bullying dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. Bullying tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja. Jadi kedua belah pihak memikirkan bahwa bullying itu tidak sekali saja gitu, bahkan bisa berkali-kali, di mana saja, kapan saja. Jadi menimbulkan ancaman agresi pada si korban bullying tersebut, menciptakan kepanikan atau kecemasan bagi si korban bullying tersebut, apakah dia bakal dibully terus menerus atau tidak dari si pelaku tersebut. Jadi menyebabkan ancaman agresi. Yang terakhir adalah teror. Bullying adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan bullying. Teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying tersebut. Nah, teror ini lebih parah banget karena dampaknya banyak banget dalam si teror tersebut. Maksudnya teror di sini itu untuk bertujuan untuk si korbannya, supaya tindakan bullying ini berhasil dari si pelaku tersebut. Adapun bentuk-bentuk bullying. Pertama, bullying secara verbal. Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh, bullying secara verbal antara lain yaitu kayak julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Contoh bullying verbal dalam hidup sehari-hari, kita nuduh-nuduh orang, gosipin orang dari belakang, kan, ngomongin teman. Nah, bullying verbal itu juga tidak ditemukan dalam dunia nyata, ya kan? Di dunia medsos ataupun internet banyak kita temukan. Contohnya seperti postingan di salah satu akun Instagram misalkan contohnya. Nah, di situ dia memposting tidak sesuai dengan harapan atau normalnya untuk netizen, sehingga netizen berkomentar yang mengandung unsur bullying secara verbal. Yang kedua, bullying secara fisik. Bullying ini tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contoh bullying secara fisik adalah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas dan lain-lain. Contohnya seperti misalnya pelaku bullying itu lebih kuat, lebih gesit, lebih lincah dari si korban tersebut. Korbannya ini memiliki kayak dia lemah, ya kan, tidak kuat. Jadi si pelakunya mengincar ke korban tersebut sehingga merasa kalau ia memukul ataupun meludahi, dia akan membalas karena dia memandang lemah si korbannya tersebut. Yang ketiga, bullying secara relasional. Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Bullying dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh bullying secara relasional adalah perilaku atau sikap yang tersembunyi seperti pandangan agresif, lirikan mata, hela nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Nah, seperti contoh si pelaku atau orang yang
melakukan bully secara rasional terhadap korban bullying ini, dia tuh contoh seperti dia tidak suka karena bentuk fisiknya itu tidak indah atau jelek. Jadi dia kayak pandangan agresif ataupun menghindarinya gitu. Jadi seakan-akan bahasa tubuhnya itu menyampaikan bahwa dia itu tidak suka dengan dia. Jadi dia membuli secara relasional. Jadi kayak gitu. Nah, contohnya lagi kayak misalkan orang berbicara serius ataupun sedang apa, dia tertawa dengan mengejek. Gitu kan. Jadi apapun yang sudah dibikin pertama dia tidak bagus, ya sudah dia bakal menghindar seperti itu dalam membuli secara rasional. Yang terakhir ada bullying elektronik. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban yang menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Nah, contoh bullying elektronik banyak dilakukan di medsos tadi, ya kan, kayak Instagram, WhatsApp, ataupun apa. Contohnya ketika kita sedang ngobrol di grup WhatsApp, kita mengirim stiker kepada seseorang yang bermaksud tujuan untuk dia. Nah, stiker itu mengandung gambar-gambar bullying untuk dia. Nah, secara nggak langsung itu sudah termasuk bullying secara elektronik, gitu kan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri pelaku bullying adalah memiliki kuasa yang lebih tinggi, sehingga pelaku dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah darinya. Nah, menurut Astuti tahun 2008, ciri-ciri pelaku bullying antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial di siswa sekolah. Nah, jadi dia berkelompok hidupnya. Dia memilih teman yang dapat bahwa dia tuh di atas gitu untuk dari teman-teman yang lain. Ya, jadi memilih teman yang bagus buat dia. Jadi kayak misalkan dia pilih-pilih teman nih. Kayak misalkan kalau dia temannya ada yang jelek, dia nggak mau ngikutin, ya kan? Ataupun kalau dia status sosialnya lebih rendah darinya, dia tidak mau berteman dengannya. Jadi seperti itu untuk pelaku bullying tersebut. Yang kedua, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah atau sekitarnya. Jadi dia menempatkan diri di lingkungan tersebut, ya kan? Apakah lingkungannya bagus untuk dia atau tidak, gitu kan? Jadi tetap pilih-pilih dalam lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga, merupakan tokoh populer di sekolah. Nah, jadi si pelaku bullying itu sudah terkenal gitu. Jadi dia mengangkat kepopuleran dia atau alasan kepopuleran itu untuk melakukan tindakan bullying, gitu kan? Karena dia sudah populer gitu. Dianggap orang tuh atas gitu kan. Jadi dia membullying orang-orang yang tidak populer darinya. Jadi menganggap remah orang-orang yang tidak populer. Jadi sehingga terciptalah niat untuk tindakan bullying tersebut. Yang terakhir, gerak-geriknya seringkali dapat ditandai, yaitu sering berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan, atau melecehkan. Nah, jadinya ini mudah dikenalkan banget dari pelaku bullying tersebut. Ya tadi itu bilang kayak berkata kasar, menyepelekan itu kayak melecehkan orang lain gitu kan. Jadi nggak memandang siapapun, dia berlaku seperti itu. Itu salah satu contoh pelaku bullying tersebut. Nah, di sini juga ada ciri-ciri korban bullying menurut Susanto tahun 2010. Yang pertama, secara akademis nih, korban terlihat lebih tidak cerdas dari orang yang tidak menjadi korban atau sebaliknya. Jadi kesimpulan yang secara akademis ini, itu korban bullying itu tidak terlihat cerdas dari korban, dari teman-temannya yang tidak kena perilaku bullying. Jadi kebanyakan mereka itu tidak menonjolkan hal lainnya gitu dari sistem akademis. Jadi dampaknya tersebut bullying itu mengaruhi akademis gitu. Jadi menurunkan kecerdasan karena dampak perilaku bullying tersebut. Yang kedua, secara sosial, korban terlihat lebih memiliki hubungan yang erat dengan orang tua mereka. Jadi dampaknya juga bullying ini tuh mempengaruhi kehidupan sosialnya, itu dari kehidupan berteman, ya kan. Jadi hidupnya cuma berkeluarga aja gitu, kayak mengurung di rumah. Jadi hubungannya lebih sering ke orang tua daripada di dunia luar tersebut. Karena dia merasa kalau di dunia luar tuh dia takut, dia malu karena malah jadi korban bullying. Dampaknya sangat hebat dalam sosial tersebut, dalam untuk tindakan bullyingnya. Berikutnya, secara mental atau perasaan, korban melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang bodoh
dan tidak berharga, kepercayaan diri mereka rendah, dan tingkat kecemasan sosial mereka tinggi. Nah, tindak bullying tersebut sangat berpengaruh pada mental si korban tersebut atau dan perasaannya. Jadi mereka kehilangan percaya diri dalam bersosialisasi gitu kan, terus menganggap diri mereka tidak berguna, bodoh, dan tidak berharga bagi orang lain. Dampak bullying tersebut sangat tinggi untuk dalam hal mental atau perasaan. Ya kan? Secara fisik, korban adalah orang yang lemah. Korban laki-laki lebih sering mendapat siksaan secara langsung. Misalnya bullying fisik dibandingkan korban laki-laki, korban perempuan lebih sering mendapatkan siksaan secara tidak langsung, misalnya melalui kata-kata atau bullying verbal. Terakhir, secara antar perorangan, walaupun korban sangat menginginkan penerimaan secara sosial, mereka jarang sekali untuk memulai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah sosial. Anak korban bullying kurang diperhatikan oleh pembina karena korban tidak bersikap aktif dalam sebuah aktivitas. Jadi si korban bullying itu ingin kayak dia kembali gitu kayak dalam kehidupan sosial lagi berteman, bersosialisasi, tapi itu dia takut karena pernah menjadi korban bullying sehingga dapat memengaruhi psikologisnya gitu kan, jadi kejiwaannya yang dalam segi sosialnya. Nah, dan pembinanya juga tidak memandang dia gitu karena dia tidak aktif, karena kan kita juga tidak tahu bahwa dia itu pernah jadi korban bullying atau tidaknya. Di sini juga ada peran dan skenario bullying. Menurut Salmeva 2010, terdapat beberapa peran terjadinya skenario bullying di sekolah, yaitu sebagai berikut. Bully, yaitu pelaku langsung bullying. Siswa yang biasanya dikategorikan sebagai pemimpin, dia berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Jadi si bully itu, yang istilah bully itu untuk si pelaku utama atau ketua dari tindakan bullying tersebut. Dia tuh otak dari segala tindakan bullying tersebut. Yang kedua, assisting the bully, yaitu orang yang menemani temannya melakukan bullying. Dia juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung mengikuti perintah bully. Jadi tuh dia kayak temannya si bullynya itu, jadi kayak dia tuh disuruh-suruh untuk bully si korbannya. Nah, jadi misalkan dia nyontoh untuk pukul dari si bully atau ketuanya, ya maka pukul. Nah gitu. Jadi si asisten bullying kita simpulkan itu sebagai temannya atau asistennya. Selanjutnya ada reinforcing the bully. Adalah mereka yang mendukung temannya melakukan bullying ada ketika kejadian bullying terjadi. Ikut menyaksikan, menertawakan, korban memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. Jadi ini tuh kayak temannya, cuma dia pasif, dia tidak melakukan apa, dia hanya menonton dan menertawakannya gitu kan. Jadi dia sama pelaku kayak seperti bully dan asisten bully, cuma dia pasif. Terus selanjutnya ada defender. Nah, defender ini adalah seorang orang yang berusaha membela dan membantu korban, tetapi seringkali mereka menjadi korban juga. Jadi kayak penolong si korbannya tersebut. Jadi dia juga kena gitu, jadi korban bully karena menolong si korban tersebut gitu. Maksudnya defender itu adalah kayak pahlawan gitulah untuk si korbannya. Jadi dia juga merasakan bagaimana tindakan bully tersebut. Jadi kayak udah ikut kena gitu deh dari si pelaku bully. Nah, terus juga ada outsider. Adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli pada korban karena takut menjadi korban bully selanjutnya. Nah, outsider ini orang-orang yang sadar ketika tindakan bully tersebut, ya kan? Jadi itu dia cuma melihat tapi tidak menertawakan. Jadi itu bahwa itu salah, tindakan itu salah, tapi dia tuh dalam hati takut gitu untuk membela si korban bully tersebut karena dia takut jadi pengganti korban bully tersebut ataupun dia pun jadi ikut kena gitu, jadi korbannya dari si pelakunya itu. Terakhir ada victim, adalah orang yang seringkali menjadi sasaran bully. Mereka biasanya memiliki fisik yang lemah dan memiliki suatu kekurangan sehingga sering menjadi korban bully. Jadi victim itu korban bully-nya dan memiliki kekurangan untuk melakukan tindakan bullying dari si bully tersebut atau pemimpin bully tersebut. Berdasarkan penelitian di bullying di Indonesia, 31,8% bullying, 77,3% bullying nonverbal, 40,1% bullying verbal,
36,1% bullying fisik. Nah, penelitian ini nih, tahun 2008 terhadap 1.500 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. 67% mengakui di sekolah mereka pernah terjadi bullying. Pelakunya kakak kelas, teman, adik kelas, guru, kepala sekolah, hingga preman sekolah. Nah, data ini berdasarkan Komnas Perlindungan Anak tahun 2009, 98 kasus kekerasan fisik, 108 kekerasan seksual, dan 176 kekerasan psikis. Berarti kita simpulkan dari data ini bahwa di Indonesia, ataupun lebih tepatnya ini baru penelitian di 3 kota besar dari Pulau Jawa, itu 67%. Bayangin coba, bagaimana Indonesia itu masih besar dalam tingkat kasus bullying tersebut, ya kan? Perihal masalah bully dalam segi agama dan sudut pandang agama Islam, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslim mengolok-olok dan menyakiti kaum muslim lainnya. Firman-Nya yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Nah, Islam sendiri itu melarang tindakan bullying tersebut karena dapat menyakiti orang lain, bukan apalagi sesama muslim. Kita dilarang untuk menyakiti sesama muslim atau mengata-ngatai sesama muslim. Allah sangat melaknat tindakan bullying tersebut. Jadi kesimpulan semuanya itu bahwa tindakan bullying itu tidak bagus untuk kita semua, karena manusia itu makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Terus janganlah melakukan tindakan bullying juga, karena berdampak buruk juga bagi korban bullying. Kita tidak tahu nantinya di masa depan apakah korban bullying itu nanti jadi seperti apa, apakah dia sukses. Kita tidak tahu bahwa dia nanti dia itu bos kita gitu, jadi korbannya gitu kan. Tolong ini juga di Indonesia juga, tolong berhenti dari banyak kasus bullying tersebut. Bahkan di beberapa kota besar itu banyak banget, sampai 70% gitu angkanya dalam perilaku bullying tersebut. Nah, saya harap juga kepada orang-orang yang melihat atau nanti melihat tindakan bullying yang di depan mata tadi, tolong dihentikan, tolong dibantu korbannya gitu kan, supaya berhenti perilaku bullyingnya, perlakuan bullying terhadap korban. Dan semoga korban bullying juga bisa melawan gitu kan, bahwa bullying itu tidak baik bagi dirinya. Dan jika memang pernah merasa jadi korban bullying, tetap semangat gitu kan, tetap belajar dari kejadian tersebut gitu kan, terus berusaha dan tetap bersosialisasi gitu kan, di luar maupun di keluarga juga. Saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video saya. Semoga kalian sehat selalu dan semoga pandemi wabah COVID-19 ini semoga berakhir. Dan juga saya special thanks kepada Bapak Ilham selaku dosen di mata kuliah Psikologi Dakwah, dan special thanks juga kepada teman-teman saya yang sebagai mengedit video ini juga dan membantu saya dalam tugas psikologi dakwah saya, tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian pada suka sama video saya juga, dan semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik dari video ini. Dan jika video ini kurang, saya mohon maaf banget. Saya juga baru belajar melakukan tindakan seperti ini, kayak melakukan vlog gitu. Dan akhirnya pun saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.